surat 56 ayat 77 sampai 79. Dan ini sesungguhnya Al-Quran yang sangat mulia, dalam kitab yang terpelihara. Tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang suci. Ya, Al-Quran ini kitab yang sangat mulia di lauh mahfuz, tempatnya terpelihara. Jadi bagaimana kalau ada orang injak-injak ini Al-Quran, injak-injak saja bukan Al-Quran, gampangnya lagi. Kalau ada orang yang bakar, ada yang robek-robek, ya cetak lagi, bikin lagi. Kenapa tidak injak-injak? Kan dia belum tahu, saya dia tahu dia tidak akan kasih begitu. Dia belum tahu kasihan yang dia kasih. Ya, dia tidak dibukakan hatinya untuk menerima petunjuk dari Allah. Tidak perlu mata melotot, tidak perlu. Al-Quran tersimpan di lauh mahfuz. Tidak ada yang menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Di sini dikatakan Allah itu mensucikan. Jadi Isa mengetahui Al-Quran yang tersimpan di lauh mahfuz. Yang nampak sekarang ini kode tanda ayat disebut dari kitab tulisan. Yang di sana disebut hikmah, makna dari apa yang tanda-tanda ini. Jadi ketika kita membaca tanda ini, apa maksudnya ini? Bertanyalah kepada yang mengetahui hikmah. Bertanyalah kepada yang mengetahui hikmah. Dia adalah Isa. Surat 43 ayat 63. Surat 43 ayat 63. Dan tatkala Isa datang membawa keterangan, dia berkata, sesungguhnya aku datang kepadamu dengan membawa hikmah dan untuk menjelaskan kepadamu sebagian dari apa yang kamu berselisih tentangnya. Ya. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepada-Nya. Itulah Isa datang ya dengan membawa hikmah, menjelaskan apa yang kamu berselisih tentangnya. Jadi rupanya ya kita bisa tahu cara bertanya seperti apa. Kita sudah lihat dari rangkaian cerita yang ada itu. Sebenarnya itu adalah semua gambaran tentang diri kita. Ya. Minaz zulumati ilan nur. Kemudian ya sekali lewat dari atas ya. Lewat di atas, di situ ada ruh. Ruh itulah yang mengantar anak yang yatim, yang sangat disayang sama Tuhan, yang sangat dekat dengan Tuhannya. Si anak itu ketika dibawa turun ke sini, dia bersama Maria, ibunya, harap ibunya diam. Ya. Kalau ibunya tidak mau diam, masih bicara terus, naik lagi ke atas. Ya Allah, berikan seseorang anak yang kuat. Ini masih dikalahkan sama ibunya tadi itu. Ibunya masih lebih banyak bicara daripada anaknya. Turun, masih lagi lebih banyak bicaranya ibunya. Naik lagi ke atas ya Tuhan. Melapor lebatnya ini. Naik lagi. Gimana ibuku ini tidak berhenti bicara ini? Supaya Tuhan yang perintahkan kepada Maryam, hai Maryam, diamlah engkau, biarkan anak itu yang bicara. Kalau sudah Tuhan yang bilang, ya, Maryam saja yang tidak mau patuh. Semua pasti patuh kalau Tuhan yang bicara. Oke, jadi ada cara untuk bertanya ketika kita membaca Al-Quran, menemukan sebuah kesulitan di dalamnya. Ya, ketika kita
menemukan sebuah kesulitan, maka janganlah kita berputus asa. Ya, kita lanjutkan ini 56 sampai 81. Mulai 77 sampai 80 sampai 81. 82 boleh sampai 82. Diturunkan dari Tuhan seluruh alam. Apakah kamu menganggap remeh berita ini? Dan kamu menjadikan rezeki yang kamu terima dari Allah justru untuk mendustakannya. Coba baca tadi surat 26 ayat 81-82. Maka apakah kamu menganggap remeh saja Al-Quran ini? Kamu mengganti rezeki yang Allah berikan dengan mendustakan Allah. Ya, menganggap remeh kayak ini Al-Quran, kamu ganti dengan kitab-kitab buatan ulama-ulama yang Anda angkat sendiri itu. Ya, Anda sendiri yang angkat dari orang-orang hebat, orang-orang luar biasa, sementara firman Allah singkirkan dari hadapan kita, karena kita tidak tahu alasan tak begitu. Kita dalam mengerti bahasa Arab, hanya Nabi yang bisa menjelaskan. Sekarang Nabi itu sudah tidak ada, yang bisa menjelaskan ini hanya ulama secara turun-temurun, jelas sumbernya dari sini, dari sini, dari sini. Hanya ini yang bisa jelaskan. Sampai yang bilang jangan pandang remeh ini. Al-Quran ini ruh, Al-Quran ini hidup. Dia bisa menghidupkan yang mati. Ilmu Al-Quran pindah dalam sebuah kitab, kitab itu jadi barang mati. Biarkan dia dalam hidupnya. Silakan sampaikan kepada orang menurut hidupnya ini. Kalau kita pahami Al-Quran, ditanyakan dari mana sumbernya, jawab dari Al-Quran. Meskipun si Quran yang menjelaskan kepada kita. Jadi kalau ada orang yang menjelaskan tentang Al-Quran, apa yang dia jelaskan itu pahami dulu. Pahami dulu. Kalau sudah paham, oh iya betul, bilang begini. Nah ketika Anda ditanya, jawablah ya menurut Al-Quran. Bukan menurut Pak Alami yang di warung itu, bukan. Dari barang mati itu tadi. Tapi kalau menurut Al-Quran, nah ini akan dijelaskan. Jadi semua akan berdasar pada Al-Quran. Makanya ketika kita menerima berita, cocokkan dulu dari sumbernya. Ketika sumbernya sudah jelas, jangan bawa-bawa nama orang untuk menutupi nama Allah dan Rasulnya. Ya, cukup Allah dan Rasulnya yang kita bawa-bawa namanya. Paham? Kita sudah menemukan itu ulama sebenarnya. Ulama yang sebenarnya adalah itu yang mengetahui Al-Quran. Masing-masing punya, cuma belum ketemu mungkin ya. Mulailah dari hal-hal yang kecil, hal-hal yang sederhana. Surat 62 ayat 2. Surat 62 ayat 2. Dialah yang mengutus kepada kaum yang terdahulu seorang rasul di antara mereka yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, mensucikan mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Ya. Kita dalam kezaliman dan kebodohan, lalu Allah bahasa itu membangkitkan itu seakan-akan dia dari sesuatu yang tidur atau dari dia dikasih bangun kepada kaum yang buta huruf yang tidak mengerti apa-apa. Kita minta kaum barangkali yang tidak tahu apa itu. Apa tugas Rasul itu? Membacakan kitab.
mensucikan mereka, mengajarkan kepada mereka hikmah. Sebelumnya saling bantu. Yang mana rasulnya? Surat 2 ayat 151. Surat 2 ayat 151. Sebagaimana kami telah mengutus kepada rasul di antara kamu yang membacakan ayat-ayat kami kepada kamu dan mensucikan kamu dan mengajarkan kepadamu Alkitab dan Al-Hikmah serta mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui. Ya, ada tambahan di sini. Rasul yang datang tadi mengajarkan kitab dan hikmah, mensucikan kamu dan mengajarkan kepadamu apa yang tidak kamu ketahui. Semua yang kamu tidak tahu menjadi tahu. Sesungguhnya Rasul itu telah mengajarmu. Mana itu? Dari mana Rasul itu dibangkitkan dari seorang yang ummi? Surah 9 ayat 128. Telah datang kepadamu seorang rasul dari kaum sendiri. Berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang yang mukmin. Ya, dia itu sangat sayang kepadamu, sangat belas kasihannya itu sangat besar. Dia inginkan supaya kamu beriman. Dari mana Rasul itu? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang Rasul dari anfusmu yang dulu pernah berjanji kepada Tuhan. Dulu anfusmu itu pernah berjanji kepada Tuhan. Dari situ Allah telah mengutus Rasul dari dia. Kepada siapa? Kepada orang yang lagi tidur. Ya. Kasih bangun ini dia itu, kasih bangun dari itu. Gelap, yang gelap tidur terus. Nazul mati lalu kasih bangun, bawa dia ke sana. Jadi Rasul tadi yang datang itu dari anfusikum, dari dirimu. Semua pernah mengalami seperti itu. Pernah mengalami perjanjian dengan Tuhan, dan dari yang berjanji itu, dari situlah Tuhan kirimkan utusan. Masing-masing punya. Untuk menggambarkan peristiwa itulah diutus lagi pun nabi-nabi 24 orang nabi ditambah dengan satu Muhammad untuk menjelaskan tentang ini. Betapa Allah telah mengirim kamu untuk menjadi khalifahnya dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Ya, tidak tahu apa-apa. Coba siapa yang punya rencana dengan saya mulai kayak begini? Tidak ada yang punya rencana. Begitu terlahir tiba-tiba ada Al-Quran katakan kamu itu begini. Waduh, saya tanya dulu begitu, saya tidak bisa. Sudah terlupa itu apa-apa. Sudah terlupakan. Siapa punya rencana ini? Sudah direncanakan sebelumnya oleh Allah bahwa kamu akan menjadi khalifah. Satu saja pesannya ketika berjanji, ya. Akuilah bahwa kamu itu hamba, dia Tuhan. Tidak usah kamu bawa-bawa semua kemampuanmu kepada aku, jangan. Bawalah kelemahan, datang kamu dengan mengakui segala kelemahan. Jangan bawa kemampuanmu.
Jangan bilang kepada Tuhan bahwa saya sudah beribadah, saya sudah melakukan semua kebaikan. Dicoret itu sama Tuhan. Datanglah kepada Tuhan, ya Tuhan, saya ini bagaimana ini tidak berdaya kan? Saya gitu. Tapi kalau datang, ya Tuhan, banyak sekali ini pahala ini. Salat tahajud semua, salat 5 kali sehari semalam tidak pernah putus, puasaku banyak, saya tolong orang terus. Tidak ada yang dosa ini Tuhan, masuk di mana nih? Datang kurang ajar ini. Siapa yang punya rencana kayak untuk datang ke sini? Dengan segala kekurangan zalim dan bodoh, ya. Semua dia punya rencana. Aduh, bagaimana ini Tuhan? Pekerjaan ini hanya terus gini, kasih rusak saja apa ya? Semua yang kau ciptakan saya kasih rusak. Yang kau bikin bagus saya. Jadi bagaimana ini? Jangan kau putus asa dari, jangan kau putus asa dari rahmat saya. Jadi tobat itu lebih besar, ya, nilai keselamatannya ketimbang ibadah yang begitu banyak tapi masuk dalam hitungan kita sendiri. Jadi akui diri kita tidak punya hak. Itu saja. Gampang itu? Tidak gampang ya, tidak mudah itu. Tidak mudah, itu perlu jihad, perlu mati, harus ada kematian berat.